teman-teman, sedang bertemu kembali. Di belakang saya adalah tanaman cabai metode hipo. Kelihatannya bagus, tapi memang sebetulnya penuh dengan perjuangan karena cuaca yang tidak menentu, ekstrim, dan kelembapan udara kalau malam itu antara 90 hingga 100, dan kalau siang 65 sampai 90. Itu merupakan kondisi yang tidak ideal untuk kita bertanam cabai. Tidak heran bahwa ada kondisi semacam ini, banyak cabai yang tidak bisa terus sampai panen dan menyebabkan harga cabai melonjak di atas 100.000 per kilonya. Ya. Nah, saya punya dua lahan yang terpisah. Yang satu yang di kanan ini, yang memang habis terserang gosong pucuk, kemudian busuk daun, dan juga patek yang sudah bisa ditanggulangi. Yang di kiri saya ini sudah mulai berbuah dengan baik. Bisa kelihatan bedanya adalah kita menggunakan lanjaran ya, jadi artinya penopang agar tanamannya tidak roboh. Lebih sedikit memperoleh serangan dari fungi jamur-jamuran ya, karena memang lebih steril. Kalau yang di sana adalah satu tempat di mana sekelilingnya kita tanam berbagai macam tanaman yang menyebabkan banyak penularan yang terjadi akibat dari penyakit yang dimiliki oleh berbagai macam tanaman. Nah, khusus untuk busuk pucuk, daun dan sebagainya, ini kemarin kita menanam pohon labu yang begitu menua. Pada saat terjadi pembusukan daunnya, itu hal yang lumrah, itu menulari tanaman ini dan kemudian dibawa oleh serangga-serangga sehingga mengalami penularan yang agak parah. Nah, justru pada saat ini kita ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa kita bisa menangani adanya serangan dari busuk buah, pucuk daun, pucuk batang, termasuk diantaranya patek menggunakan pestisida organik ya. Nah, untuk itu perlu ada beberapa kondisi yang harus kita lakukan, atau beberapa cara yang kita lakukan untuk kita bisa mampu untuk menangani serangan dari penyakit yang boleh dianggap sangat berat dan bisa membuat kita gagal panen atau sampai kegagalan mencapai 80% ya. Melihat kerusakan pada tanaman cabai saya, di mana pucuknya gosong, busuk, daunnya, rantingnya, batangnya, dan kemudian ternyata juga akarnya terkena, maka diduga penyebabnya adalah jamur Phytophthora ya. Maka oleh sebab itu perlu saya curigai bahwa banyaknya tanaman yang bagian atasnya rusak adalah akibat dari penggunaan pengocoran menggunakan kohe sapi atau ayam yang digunakan di sini ya. Apabila kita terserang busuk daun, busuk pucuk, busuk batang, dan juga patek, yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa tanamannya itu sehat sehingga nanti bisa tetap produktif setelah melakukan penyembuhan. Kedua adalah mencoba untuk menanggulangi penyakitnya atau funginya atau jamurnya, apakah patek ataupun busuk daun atau ranting dan pucuk ya. Nah, untuk itu, agar itu bisa terlaksana secara bersamaan, kita menggunakan, saat ini kita menggunakan ya ini pestisida Bisma PK. Penampakan sudah jelek karena sudah digunakan ya, tinggal sedikit lagi. Kemudian kita juga menggunakan booster ya, booster tanaman
agar tanamannya kembali subur. Kalau daunnya busuk harus segera digantikan, dan juga tidak jadi penularan busuk batang itu sampai ke akarnya ya. Walaupun tidak semuanya bisa tangani dengan baik, tetapi minimal kita tidak rugi ya. Kita menggunakan juga Subur Plus ya, ini dari pembuat yang berbeda, ataupun Genja RM ya, silakan menggunakan yang mana. Saya cenderung untuk menggunakan Genja RM karena yang Subur Plus ini digunakan di kalangan sendiri ya, tidak dijual secara komersial. Tapi mungkin nanti saya usahakan bahwa kalau ada salah satu toko yang bisa menawarkan ini, akan saya taruh di bawah dari video YouTube ini ya. Beberapa kondisi yang harus kita lalui yang saya sampaikan tadi adalah kita mengusahakan tanamannya sehat, yaitu kita gunakan secara tandem menggunakan Subur Plus atau Genja RM agar segera pulih kembali. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita melakukan penyemprotan secara continuous ya, bahwa jamur, fungi seperti busuk daun dan busuk buah, Anthraconoxa atau patek itu tidak akan tertanggulangi ya, walaupun menggunakan pestisida kimia. Apabila kita periodenya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, kita harus melakukan penyemprotan secara kontinu ya. Kita atau saya menggunakan Wisma PK itu 2 hari pertama pagi sore ya, kemudian seterusnya 3 hari yang berikutnya saya semprot tiap hari, kemudian baru kita kembali ke hal yang rutin. Nah, tapi memang sebetulnya kondisi itu bisa akan membaik apabila cuacanya baik. Memang kalau masih hujan atau kelembabannya masih tinggi, memang kita harus berjuang lebih keras lagi. Nah, ini kita lihat kondisi tanaman sebelumnya, yaitu sangat menyedihkan ya, ataupun mengerikan. Pohonnya sudah mulai kehilangan daun dan pucuk-pucuknya itu hitam. Pada umumnya petani akan segera mencabut, membiarkan sebentar dan menanam kembali karena berpikir bahwa sudah tidak ada harapan untuk meneruskannya. Tetapi sebetulnya sangat sayang, karena kalau kita menanam ulang itu minimal memerlukan waktu 3 bulan untuk bisa berbuah kembali. Tapi kalau kita bisa menyelamatkan tanaman ini, mungkin dalam waktu selang 1 bulan dari saat ini, maka nanti akan bisa berbuah kembali dan bisa produktif kembali ya. Jadi sangat berbeda waktunya. Yang 1 bulan kalau kita selamatkan, sedangkan yang lainnya adalah mungkin baru 3 bulan kita bisa berhasil. Dan pada kesempatan di mana harga cabai yang saat ini mahal, maka menyelamatkan tanaman dengan baik bisa membuat kita memanfaatkan atau mengambil peluang menjual cabai pada harga yang baik. Nah, memang tidak berharap bahwa semuanya akan sembuh ya, bahwa akibat dari busuk daun, busuk batang itu ujung-ujungnya akan menyebabkan tanaman itu mati ya. Beberapa yang bisa diselamatkan, tapi beberapa juga sudah bisa sembuh, ditandai dengan adanya tunas-tunas baru yang tumbuh. Nah, ini kalau kita ingin tahu bagaimana hasil kerja dari penerapan atau pemberian booster pertumbuhan Subur Plus ataupun Genja, yaitu bahwa tunasnya juga cepat tumbuh, dan di sekitar dari pohon itu gulmanya juga cepat tumbuh ya. Artinya bahwa pemberian dari booster itu sangat efektif dan cepat terlihat. Dan kadang-kadang kita lihat juga jamur, kalau kita gunakan
kotoran hewan, dan memang akan tumbuh jamur yang tinggi-tinggi, tidak apa-apa, itu tidak berbahaya, tapi itu merupakan indikator bahwa pemberian subur plus ataupun genjah itu sangat bermanfaat dan bekerja dengan baik. Ya, kalau melihat tanaman saya yang di bawah yang kondisinya baik sekali, itu menunjukkan bahwa penggunaan Bisma PK untuk tindakan preventif pencegahan ini cukup efektif ya. Hampir tidak ada busuk buah ya. Yang ada adalah ya busuk karena hujan tinggi, busuk bakteri yang normal, yang busuk basah keseluruhan tanaman. Tetapi tidak ada yang namanya busuk daun, busuk pucuk, dan juga tidak ada busuk akibat dari jamur Anthranoxa gitu ya. Dan saya tidak antipati terhadap penggunaan fungisida kimia, karena kalau kita gunakan pestisida organik itu sifatnya kontak. Kita mungkin perlu menggunakan pestisida sistemik yang biasanya itu bisa kita dapatkan berupa fungisida kimia. Nah, tapi dengan penggunaan fungisida organik, kita tidak harus terus-menerus setiap hari menggunakan pestisida kimia yang mungkin bisa menyebabkan petaninya itu menjadi sakit atau menjadi tidak produktif. Ya. Jadi kombinasi antara pestisida ataupun fungisida kimia dan organik untuk situasi yang penyebaran penyakit tanaman fungi, patek, busuk daun, itu kita memerlukan keduanya untuk bisa efektif. Nah, demikian teman-teman beberapa tips dan sharing bagaimana kita menangani penyakit tanaman cabai pada situasi atau musim yang sebetulnya sangat tidak menentu dan sangat merugikan ini. Pada kesempatan ini kita tunjukkan bahwa penggunaan pestisida ataupun fungisida organik, yaitu saya gunakan Bisma PK, itu cukup efektif untuk melakukan tindakan pencegahan preventif ya, seperti di lahan saya yang di sebelah sana ya, dan juga cukup bisa menangani apabila lahan kita, tanaman kita diserang oleh penyakit patek, busuk buah, Anthranoxa ya, ataupun juga penyakit atau ya akibat dari jamur yang cukup mematikan, yaitu busuk pucuk, daun, batang, dan akhirnya pohon ya. Nah, untuk itu kita memerlukan beberapa cara, yaitu bahwa kita harus combine dengan penggunaan dari booster pertumbuhan, yaitu di sini kita gunakan salah satu sebetulnya, apakah kita menggunakan Subur Plus atau kita menggunakan Genjah RM, salah satu ini ya. Ada dua perusahaan yang membuat cara berbeda ya. Kita bisa menggunakan salah satu. Nah, dengan menggunakan kombinasi fungisida organik ya, dan booster pertumbuhan, tanaman bisa kembali sehat ya dalam waktu sebulan ya. Saya harapkan bahwa tanaman ini bisa sembuh dan bisa berbuah kembali. Saya harapkan ini bermanfaat dan semoga juga bisa sukses melakukan budidaya tanam sayur-sayuran maupun cabai pada situasi yang tidak kondusif ini, cuacanya yang tidak menguntungkan, kelembabannya tinggi. Kalau kita berhasil, kita juga akan bisa meraih keuntungan yang lumayan. Oke, sampai ketemu lagi.